Pada tahun 2035, sebuah kota lengkap telah berdiri di Mars, dan tidak satu pun manusia yang pernah menginjak tanah merah itu untuk membangunnya. Bukan sekedar pangkalan darurat, bukan modul sementara. Sebuah kota bawah tanah yang lengkap, dengan jalan-jalan, ladang pertanian, udara yang bisa dihirup, dan air mengalir, dibangun dari nol oleh mesin-mesin otonom dalam waktu kurang dari setahun. Apa yang akan Anda saksikan sebentar lagi adalah bagaimana semua itu menjadi mungkin. Semuanya dimulai dari satu pesawat luar angkasa. Satu titik pendaratan yang sunyi di sebuah planet yang mati. Namun pesawat itu tidak membawa para pemukim. Ia membawa benih sebuah peradaban. Setiap kompartemen, setiap sistem, setiap perangkat diarahkan pada satu tujuan tunggal. Mengubah Mars menjadi tempat yang bisa dihuni manusia. Pertanyaan pertama sangat brutal dalam kesederhanaannya. Bagaimana cara menyuplai energi untuk semua itu? Sebelum bisa membangun apapun, dibutuhkan energi. Dan pekerja pertama yang menginjakan kaki di permukaan Mars bukanlah manusia. Ia adalah sebuah rover otomatis, kompak dan senyap dengan satu misi yang jelas, membangun jaringan listrik pertama pangkalan tersebut. Solusi yang dipilih untuk fase pertama ini adalah energi surya. Bukan panel-panel kaku yang terlalu berat untuk diangkut dalam jumlah yang cukup, melainkan modul fotovoltaik lapisan tipis yang fleksibel, digulung seperti karpet di dalam pesawat luar angkasa dan digelar langsung di atas debu Mars. Dua rover yang bekerja secara sinkron menembakkan kabel penghubung di antara keduanya untuk membangun koneksi yang diperlukan dan memulai proses penggelaran besar-besaran. Operasi itu menyerupai sebuah tarian mekanis yang presisi, dihitung dengan cermat. Seiring berjalannya hari, lebih banyak rover dikerahkan. Sebuah tim yang terdiri dari 10 mesin terus memperluas ladang surya dan mengencangkan panel-panel ke tanah agar tahan terhadap angin Mars, tipis, namun mengejutkan kuatnya. Hasilnya adalah sebuah pembangkit listrik tenaga surya seluas beberapa hektar, dibangun sepenuhnya oleh robot dalam waktu kurang dari seminggu. Cukup energi untuk menyuplai sebuah kota kecil. Sebuah pencapaian teknik yang luar biasa untuk fase pertama proses pembangunan. Namun ada satu masalah yang bahkan sebanyak apapun panel surya tidak bisa diselesaikan sendiri, badai debu global Mars. Dengan kemampuan menutupi sinar matahari selama berminggu-minggu, badai-badai ini merupakan ancaman eksistensial bagi setiap pangkalan yang bergantung sepenuhnya pada energi surya. Sebuah solusi jangka panjang harus ditemukan. Solusi itu datang bersama pesawat luar angkasa kedua. Inti dari muatan ini adalah jantung sebuah pembangkit listrik permanen, sebuah reaktor fisi nuklir yang kompak, bukan jenis berpendingin air yang kompleks yang biasanya terlintas dalam pikiran ketika membicarakan energi nuklir. Ini adalah desain uranium badan padat yang menggunakan pipa panas untuk mengalirkan panas dalam jumlah besar dari inti reaktor. Panas tersebut kemudian menggerakkan mesin Stirling, sebuah piston sederhana dengan sejarah terbukti lebih dari 200 tahun. Yang pada gilirannya menggerakkan generator dan menghasilkan listrik yang andal secara terus-menerus. Untuk melindungi pangkalan dari radiasi reaktor, solusinya elegan dalam kesederhanaannya. Menggali lubang. Reaktor diturunkan ke dalam tanah Mars, menggunakan bumi merah itu sendiri sebagai perisai utama. Terkubur di bawah pasir, terhubung ke pangkalan melalui jalur transmisi, inti atom itu mulai berdetak dalam ritme yang stabil, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kebal terhadap badai apapun. Energi surya di siang hari, energi nuklir di malam hari, sebuah jaringan listrik hibrida. Tulang punggung kota pertama di Mars. Dengan masalah energi yang telah terpecahkan, pekerjaan sesungguhnya bisa dimulai. Dan pekerjaan sesungguhnya berarti menghadapi rintangan terbesar dari semuanya. Permukaan Mars adalah zona kematian. Tanpa medan magnet, planet ini terus-menerus dibombardir oleh radiasi matahari. Fluktuasi suhu sangat ekstrim, penurunan suhu yang tajam terjadi setiap hari. Kehidupan permanen di permukaan Taut Court tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya cara untuk membangun kota yang aman dan layak huni adalah dengan masuk ke bawah tanah. Pesawat luar angkasa ketiga membawa jawabannya. Sebuah mesin bor terowongan generasi berikutnya, dirancang dan dibangun oleh kecerdasan buatan untuk mengebor melalui batuan Mars. Ini bukan sekedar bor raksasa. Ini adalah sebuah pabrik bawah tanah beroda, mampu menggali, membuang puing, dan membangun terowongan jadi dalam satu proses kontinu yang tunggal. Mesin itu dipasang dan diposisikan di dalam sebuah parit. Dan kemudian, karya agung itu pun dimulai.
Pengeboran di Mars menghadirkan tantangan-tantangan yang unik. Gravitasi yang rendah mempersulit mesin untuk menstabilkan dirinya, sehingga ia menggunakan klem hidrolik untuk menopang dirinya pada dinding terowongan saat bergerak maju. Di bagian depan, kepala pemotong menggilas batuan. Di bagian belakang, sebuah kereta otomatis terus-menerus membuang puing yang telah digali, dan puing itu tidak dibuang begitu saja. Puing tersebut dikirim ke sebuah fasilitas beton di permukaan, di mana batuan yang telah digali didaur ulang dan digunakan untuk membuat segmen dinding terowongan itu sendiri. Sebuah lengan robot memasang segmen-segmen tersebut saat mesin bergerak maju, meninggalkan terowongan yang sudah jadi. Apa yang digali menjadi penopang. Mars membangun Mars. Kemajuannya berlangsung terus-menerus. Namun sebuah terowongan beton tidak sepenuhnya kedap udara. Untuk menciptakan lingkungan yang bisa dihirup, diperlukan penyegelan yang sempurna. Solusinya adalah epoksi 2 komponen, dicampur dengan debu Mars, yang mengembang seperti busa untuk mengisi setiap celah mikroskopis. Diaplikasikan sebagai lapisan semprot, ia menyegel setiap sambungan dan setiap retakan, menciptakan lingkungan yang sepenuhnya kedap udara. Untuk pertama kalinya, sebuah ruang yang bisa dihuni ada di Mars. Terowongan-terowongan itu adalah jalan-jalan. Namun sebuah kota membutuhkan ruang-ruang. Mesin bor menggali gua-gua bawah tanah yang luas, rumah, laboratorium, dan ruang komunal masa depan pangkalan tersebut. Sebuah jaringan koridor dan ruangan yang terus berkembang terbentuk di bawah pasir merah. Desainnya mengikuti prinsip redundansi. Jika satu terowongan terganggu, selalu ada setidaknya 2 rute alternatif antara 2 titik manapun di kota tersebut. Di permukaan, hampir tidak ada yang berubah. Skala sesungguhnya dari proyek konstruksi ini tersembunyi sepenuhnya. Dengan sistem udara yang diaktifkan dan interior yang mulai terbentuk, tantangan besar berikutnya pun muncul, kehidupan itu sendiri. Pesawat luar angkasa keempat tidak membawa pekerja konstruksi. Ia membawa alat-alat untuk menciptakan kehidupan. Sebuah fasilitas kimia yang dirancang untuk mengubah lingkungan Mars yang mati menjadi bahan-bahan dasar sebuah peradaban. Komponen pertama adalah air. Di permukaan tidak ada air cair, tetapi ada es, terkubur beberapa meter di bawah debu. Sebuah sonda mengebor ke dalam sebuah gletser purba yang sangat besar dari air beku. Es itu dicairkan dan dipompa ke permukaan. Untuk pertama kalinya, air cair mengalir di Mars. Komponen kedua adalah atmosfer Mars itu sendiri. Sebuah kompresor raksasa membekukan karbon dioksida langsung dari atmosfer planet yang tipis itu. Dengan air dan energi, keajaiban pertama pun menjadi mungkin, elektrolisis. Arus listrik memisahkan molekul air menjadi komponen-komponennya, oksigen yang bisa dihirup dan hidrogen. Oksigen ditangkap dan disimpan untuk para pemukim masa depan. Hidrogen dialirkan ke keajaiban kedua, reaksi Sabatier, sebuah proses kimia dengan sejarah lebih dari 100 tahun yang diadaptasi untuk Mars. Dengan menggabungkan hidrogen dan karbon dioksida, reaksi tersebut menghasilkan 2 hal, air tambahan dan metana. Dan metana adalah bahan bakar roket. Tepat bahan bakar yang digunakan pesawat luar angkasa untuk mendarat. Fasilitas itu memproduksi bahan bakar untuk perjalanan pulang ke bumi. Sebuah pesawat luar angkasa diisi bahan bakar di planet lain. Energi, tempat tinggal, udara, dan air. 4 pilar kelangsungan hidup, semuanya diproduksi di tempat dari sumber daya Mars itu sendiri. Dengan sistem-sistem yang berfungsi ini, bagian terakhir dari teka-teki penopang kehidupan bisa dibangun, ladang pertanian. Benih-benih pertama ditanam di sebuah kebun bawah tanah, diterangi oleh cahaya buatan dan disuplai oleh energi nuklir. Dan kehidupan pun menemukan jalannya. Panen pertama di Mars tumbuh di bawah pasir merah. Sebuah ekosistem yang lengkap dan mandiri mulai bernapas. Fasilitas itu juga memproduksi nitrogen, komponen penting dari pupuk untuk ladang pertanian. Tidak ada yang terbuang. Sebuah sistem pertanian yang sepenuhnya tertutup. Bukan hanya bahan bakar yang keluar dari fasilitas ini, melainkan juga makanan. Dan perbedaan itulah yang memisahkan sebuah pos terdepan sementara dari sebuah kota permanen. Dengan kota yang telah selesai dibangun dan pasukan robot yang beristirahat setelah misi besarnya, sebuah hitungan mundur baru pun dimulai di bumi. Muatan pesawat luar angkasa berikutnya bukan peralatan. Itu adalah manusia. Para pemukim pertama. Siap untuk perjalanan 7 bulan di antara 2 dunia. Siap untuk sebuah kota yang telah dibangun untuk mereka, oleh mesin, namun untuk manusia. Pendaratan terakhir, sentuhan tanah, dan kemudian langkah-langkah manusia pertama, bukan hanya di Mars,
tetapi di dalam sebuah kota. Berjalan menuju airlock, melewati gerbang menuju sebuah peradaban baru. Penyeimbangan tekanan, pintu bagian dalam terbuka. Di sisi lain, koridor-koridor yang bersih dan bertekanan. Ladang pertanian hijau diterangi oleh matahari buatan. Air mengalir, udara segar. Sebuah rumah. Kota pertama di Mars tidak dibangun oleh tangan manusia. Ia dibangun oleh sebuah pasukan robot. Sebuah kesaksian atas kecerdikan manusia yang didorong hingga batas-batas terjauhnya. Ditempa dalam debu merah, dipelihara oleh mimpi-mimpi dan ditopang oleh ilmu pengetahuan, ia mewakili sesuatu yang jauh melampaui teknologi. Ia mewakili bukti bahwa umat manusia mampu menciptakan rumah di tempat yang sebelumnya hanya ada kekosongan. Jika Anda ingin terus mengikuti apa yang akan dibangun selanjutnya, berlangganan saluran ini sekarang dan tekan tombol suka. Setiap notifikasi adalah satu langkah lagi dalam perjalanan ini.